Assalamualaikum Bem. Sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini. Dan gimana nih, udah pada nonton belum film Marni, The Story of Wewe Gombel? Dan sekarang nih aku bakal ngebawain cerita nih tentang, atau bisa dibilang ya, urban legend tentang asal-usul Wewe Gombel nih. Nah, kira-kira kenapa ya cerita si Wewe Gombel ini sampai begitu senang sama anak kecil nih. Dan kayaknya nih nggak perlu pakai babi bu lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Alkisah ya, di sebuah desa hiduplah sepasang suami dan istri ini dan satu orang anak mereka. Dan bisa dibilang ya, sang istri ini benar-benar cantik ya. Tetapi nih, walaupun mereka itu tinggal jauh dari pemukiman warga, ya, istrinya itu terlihat bahagia-bahagia aja ya. Tinggal bersama suaminya di perkebunan suaminya ya. Dimana suaminya ini selain menanam tanaman, juga beternak. Dan sekali dalam sepekan nih, keluarga ini ya pergi ke pasar nih untuk ya menjual ya hasil-hasil tanaman mereka untuk kebutuhan mereka sehari-hari nih ya. Dan di sini nih di pasar ya, kita panggil aja sang istri ya. Sang istri ini merasa terkadang nih agak kurang nyaman dengan pandangan-pandangan orang-orang yang ada di pasar yang melihat kecantikan si istrinya. Namun sebenarnya sang suami pun memaklumi hal tersebut ya. Sehingga nih sepulangnya mereka, sang suami berkata bahwa nanti apabila kita atau minggu depan nih ketika ke pasar, kamu nggak usah ikut, biar aku sama anak aku aja nih atau anak kita aja yang pergi ke pasar. Dan si istri pun ya mengiyakan. Lalu pada minggu berikutnya ya, sang suami bersama anaknya ini turun ke pasar ya seperti biasa untuk membawa hasil bumi mereka. Nah, sesampainya di pasar ini nih ya, karena biasanya nih sang suami pergi bersama istrinya dan anaknya, dan kali ini nih cuma si suami sama anaknya. Ya biasa ya, orang-orang di pasar itu beberapa ya bercanda sama suaminya, menanyakan kemana istrinya, kenapa nggak ikut. Dan awalnya sih candaan-candaan dari para pedagang atau orang-orang lain di pasar ini ditanggapi ya biasa aja oleh suaminya ya. Dan pada sampai akhirnya nih, tiba-tiba datanglah seorang nelayan nih yang tubuhnya itu cukup besar ya, dimana dia bercanda dan dianggap oleh suaminya candaannya ini berlebihan. Dia menanyakan kemana istri kamu, dan ya canda-candaan yang membuat si suami ini marah. Sampai akhirnya sang suami pun melakukan pemukulan nih kepada si nelayan tadi ya. Dan ya terjadilah sebuah perkelahian, di mana perkelahian ini akhirnya dihentikan oleh pengawal kerajaan yang ada di sana. Lalu setelah mereka dibawa dan ditanyai, akhirnya diputuskan bahwa ini memang adalah sebuah kesalahan yang dibuat oleh si nelayan tadi. Sehingga si nelayan pun mendapatkan hukuman. Suami dan anaknya pun akhirnya pulang kembali ke rumahnya. Dan sang suami pun berpesan kepada anaknya bahwa jangan menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Dan hari pun berjalan seperti biasanya. Namun setelah sang nelayan keluar, atau setelah sang nelayan nih menyelesaikan hukumannya ya, mana nih sang nelayan yang merasa sakit hati nih, dia akhirnya pergi ke seorang dukun, di mana keinginan dari si nelayan yang sakit hati ini adalah untuk menyakiti si suami tadi. Dan di malam hari itu, awalnya sang suami sedang beristirahat ya seperti biasa. Namun tiba-tiba dia merasakan sakit yang tersangat ya. Dan sakitnya itu membuat dia sampai kehilangan nyawanya. Hal ini membuat sang istri dan anaknya itu benar-benar merasa sedih ya, karena suami yang dia cintai akhirnya tiada. Dan kabar meninggalnya sang suami ini itu begitu cepat menyebar ya, sehingga sang istri akhirnya ya berstatus janda. Dan sang istri ini emang dari awalnya cantik ya, sehingga akhirnya nih banyak pria ya, mau kaya ya, saudagar, pedagang ya, dari yang kaya sampai yang miskin itu mencoba menarik perhatian sang istri dengan datang, dan ujung-ujungnya
mengajak sang istri untuk ya diperistri. Dan sang nelayan pun itu ikut datang ya. Karena dia juga ya dari awal juga menyimpan perasaan ya kepada si perempuan ini. Dan di suatu hari, karena sang istri nih atau si istri ini terus menolak ya keinginan dari si nelayan tadi, akhirnya nih si nelayan itu mencoba memaksakan kehendaknya. Dan si istri dan anaknya pun akhirnya melakukan perlawanan. Perlawanan ini menyebabkan kepala si nelayan tadi itu terluka ya. Dan hal ini pun dijadikan kesempatan untuk si anak dan si istri ini kabur nih ke dalam hutan. Setelah mereka berhasil kabur nih ke dalam hutan, mereka nih mencoba bertahan hidup ya. Namun yang namanya ia di dalam hutan ya, mereka akhirnya menderita kelaparan. Dan ternyata nih senelayan tadi ya, itu ya sakit hati lah ya. Karena keinginannya nih itu lagi-lagi nggak tercapai nih, sehingga dia kembali lagi ke si dukun dan meminta untuk menyakiti si istri tadi ya yang kabur tadi nih. Dan pada akhirnya sang anak dan sang istri ya atau ibu dan anak ini akhirnya meninggal. Dan karena meninggalnya ini si istri nih itu bisa dibilang di dalam cerita ini tuh nggak wajar. Dan akhirnya pun nih dia itu membalaskan dendamnya kepada si nelayan ya, dengan menyiksa atau ya membalaskan dendamnya kepada si nelayan, sehingga nelayannya pun ya akhirnya tiada juga ya. Dan rasa sayang nih ya si perempuan ini kepada anaknya ini menjadi sebuah obsesi, sehingga nih ya dia itu akan mengambil anak-anak yang tidak terus ataupun terlantar nih. Namun nih pada akhirnya anak-anak tadi nih yang dibawa oleh si sosok Wewe Gombel ini ya, itu nantinya akan dikembalikan sih kepada keluarganya. Itu salah satu cerita dari atau urban legend dari si Wewe Gombel ya, yang pada dasarnya dia adalah seorang perempuan yang cantik ya, yang menjadi rebutan walaupun dia itu ya udah punya suami nih. Dan sebenarnya nih dia itu sangat sayang kepada anaknya, namun kasih sayangnya itu ya tidak bisa tersalurkan ya karena satu dan lain hal nih seperti dalam cerita ini. Akhirnya kasih sayangnya itu menjadi sebuah obsesi ya ketika ya dia sudah bukan manusia lagi. Cerita lainnya nih tentang kisah dari Wewe Gombel ini, di mana nih diceritakan ya seorang pangeran nih yang diasingkan ya, ataupun bisa dibilang dia dengan sukarela akhirnya diasingkan nih di sebuah hutan. Lalu pangeran ini nih memutuskan untuk bertapa di hutan tersebut. Sesekali nih si pangeran nih pergi ke sungai untuk mengambil air. Dan di setiap kalinya nih si pangeran mengambil air, ada seorang perempuan yang sebenarnya memperhatikan dia. Dan di satu hari nih, akhirnya si perempuan tadi memutuskan untuk ya gak lagi cuma memperhatikan. Dia menyapa si pangeran ya. Dan si pangeran ini sekarang kita panggil aja si petapa ya. Dimana petapa itu akhirnya berbicara nih, atau ya sekedar berbincang dengan si perempuan tadi. Dimana di dalam perbincangannya nih si perempuan mengatakan bahwa sebenarnya dia itu merasa senang dengan si pangeran mengetahui pengakuan dari si perempuan tadi ya, yang di sini lah ya lagi-lagi ya si perempuan ini emang sangat cantik ya. Namun si pangeran berkata bahwa dia akan menerima perasaan si perempuan tadi nih apabila si perempuan nih mau mengikuti semua ya, bimbingan dari si pangeran atau ya si petapa tadi ya, dimana si petapa mengatakan bahwa salah satu syaratnya bahwa si perempuan ini hanya boleh menunjukkan parasnya yang cantik nih kepada suami dan keluarganya saja. Dan karena si perempuan tadi nih menyanggupi persyaratan yang diberikan oleh si petapa ya, akhirnya si petapa menerima si perempuan tadi untuk menjadi istrinya. Setelah beberapa bulan berlalu, akhirnya nih mereka dikaruniai seorang anak nih. Dan betapa senangnya ya si petapa akan anaknya ini. Dia begitu sayang kepada anaknya nih, sehingga nih dia nggak mau terjadi sesuatu kepada anaknya ya. Dan di suatu hari nih ya, seperti biasa si istri nih mengajak anaknya untuk mengambil air di sungai. Namun karena mungkin si istri ini lagi sibuk ya mengambil air, tanpa disadari ketika dia melihat atau menoleh ke anaknya ini udah nggak ada alias hilang ya. Dan betapa paniknya nih si istri, akhirnya dia mencoba nih
pastinya untuk mencari ya di sekitar situ. Intinya mencari ya kemana hilangnya anak itu atau mencari keberadaan anaknya. Dan karena hari sudah mulai gelap, akhirnya dengan perasaan takut, sedih, dan ya bercampur aduk, akhirnya si istri pulang. Dan sampai di rumah, suaminya atau si petapa tadi menanyakan di mana anaknya. Dan akhirnya sang istri pun menceritakan, dan ini membuat si petapa tadi sangat marah. Dia pun berkata bahwa cari anak aku, ya cari anaknya. Jangan pernah kembali kalau belum menemukan anaknya. Dan si istri pun akhirnya keluar. Dia pun akhirnya ke hutan, mencoba ya berhari-hari, berbulan-bulan, akhirnya bertahun-tahun dia mencoba untuk mencari anaknya. Sampai nih akhirnya dia memutuskan untuk bertapa di sebuah bukit yang dikenal sebagai Bukit Gombel. Akhirnya dia bertapa di situ selama bertahun-tahun sehingga dia menjadi sakti. Namun ya, walaupun dia telah menjadi sakti, wujudnya ini akhirnya berubah menjadi sangat mengerikan ya. Dan disinilah nih dia berjanji bahwa dia akan mengambil anak-anak yang ditelantarkan untuk dibawa bersamanya. Itu dia tadi alur cerita atau urban legend dari asal-usul dari Wewe Gombel ya, dimana ya kita dapat melihat di dalam cerita ini ya sebuah kasih sayang ya yang akhirnya menjadi sebuah obsesi ketika ya segala sesuatunya berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan nih. Dan semoga nih cerita tadi ini bisa jadi teman cerita kamu ya Beb, ataupun ya sekedar jadi teman waktu luang kamu nih. Ya Beb, segitu dulu ceritanya dari aku ya. Dan aku mohon maaf nih ya apabila ada kesalahan-kesalahan kata ataupun kesalahan-kesalahan lainnya nih. Aku minta maaf ya. Dan kalau kamu nih suka sama video yang kayak gini, aku minta bantuannya buat like, comment, dan subscribe. Jumpa lagi nih di video-video aku yang lainnya di Story Tell Me, Tell Me Anything, Tell Me Everything. Bye-bye.